Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang enkripsi data dan teknologinya. Yuk simak penjelasan lebih lanjut. Sebelumnya, apa kalian tahu tentang enkripsi data? Enkripsi data adalah teknologi yang mengubah informasi menjadi kode rahasia untuk menjaga keamanan data. Enkripsi menggunakan algoritma untuk mengacak data sehingga data yang tersimpan, dikirim, atau diterima tidak dapat dibaca dengan mudah. Ini adalah skenario enkripsi dan dekripsi yang mudah dipahami. Enkripsi harus menggunakan kunci untuk membuat teks terang menjadi teks tersandi. Begitupun dengan dekripsi. Harus menggunakan kunci untuk mengubah teks tersandi menjadi teks terang. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa menjadi teks sandi. Dalam contoh ini pesan dienkripsi dengan menambah 1 digit. Ini ada kunci enkripsi dan hanya penerima yang mengetahui kunci yang dapat mendekripsikan pesan. Sehingga penyusup tidak dapat melakukan pencurian data. Ketika kita terhubung ke hotspot atau Wi-Fi di publik atau tempat umum, kita harus tahu bahwa siapapun yang menginstal hotspot atau Wi-Fi tidak dapat melihat apa yang kita jelajahi. Ketika Anda mengetik laman internet akan muncul awalan HTTPS dan HTTP ditampilkan di alamat URL. Ini adalah protokol internet untuk berkomunikasi dan S menyatakan komunikasi yang aman. Adapun jenis-jenis enkripsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Bisa kita ambil contoh kasus sederhana yaitu saat kurir mengirimkan dokumen rahasia yang telah dikunci dalam koper sebelum mengirimkannya ke tujuan. Pencuri atau kurir pengiriman tidak akan bisa mengakses dokumen. Yang bisa mengakses dokumen hanya penerima yang memiliki kunci yang sama dengan pengirim. Barulah penerima bisa membuka koper dan melihat isi koper yang telah dikirim oleh pengirim. Kasus tersebut dinamakan enkripsi simetris dikarenakan penerima memiliki kunci yang sama dengan pengirim. Sementara itu, jika kunci penerima berbeda dengan pengirim, maka disebut enkripsi asimetris. Contoh lain yaitu pada aplikasi WhatsApp. Di dalam setiap chat pasti ada tulisan dienkripsi, maksudnya untuk setiap pesan pasti ada kunci sesi baru. Teknologi end-to-end encryption, E2E, di WhatsApp adalah sistem keamanan yang memastikan bahwa pesan yang dikirimkan melalui aplikasi tersebut hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima pesan, dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk penyedia layanan, seperti WhatsApp atau perusahaan induknya, Meta. Ketika Anda mengirim pesan di WhatsApp, pesan tersebut dienkripsi di perangkat pengirim menggunakan kunci publik yang hanya dapat didekripsi oleh perangkat penerima menggunakan kunci privat yang hanya diketahui oleh penerima. Proses ini terjadi secara otomatis tanpa memerlukan pengaturan manual oleh pengguna. WhatsApp menggunakan enkripsi asimetris, di mana setiap pengguna memiliki sepasang kunci. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan. Dan kunci privat digunakan untuk mendekripsi pesan. Ketika Anda mengirim pesan, data tersebut pertama kali dienkripsi di perangkat pengirim. Pesan yang telah terenkripsi ini kemudian dikirim ke server WhatsApp. Namun, server WhatsApp hanya berfungsi sebagai perantara dan tidak dapat mengakses isi pesan karena pesan sudah terenkripsi. Hanya penerima dengan kunci privat yang sesuai yang dapat mendekripsi pesan tersebut di perangkat mereka. Adapun manfaat enkripsi data yaitu: yang pertama yaitu menjaga keamanan data, melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah. Yang kedua menjaga kerahasiaan, menjaga privasi komunikasi dan transaksi online. Yang ketiga yaitu menjaga integritas data, memastikan bahwa data tidak diubah selama transmisi. Dengan demikian, enkripsi adalah alat penting dalam menjaga keamanan informasi di era digital saat ini, melindungi data dari berbagai ancaman keamanan. Selanjutnya, saya akan membahas contoh studi kasus enkripsi data. Dengan judul metode enkripsi di balik lalu lintas BitTorrent. Contoh studi kasus ini, saya ambil dari salah satu jurnal yang membahas tentang enkripsi dengan penulis Muhammad Faisal Hitobeli. Sebelum kita lanjut membahas studi kasus, kita perlu mengetahui apa sih BitTorrent itu. Jadi, BitTorrent adalah protokol transfer berkas yang memungkinkan pengguna untuk mendistribusikan data secara terdesentralisasi melalui internet. BitTorrent menggunakan model peer-to-peer, P2P, di mana pengguna terhubung secara langsung untuk mengirim dan menerima sebagian file. Dalam studi kasus ini, BitTorrent lebih menekankan pada pentingnya protokol enkripsi dalam menjaga kerahasiaan data yang dipertukarkan antara pengguna.
Metode yang digunakan dalam studi kasus BitTorrent adalah metode Diffie-Hellman Key Exchange. Metode tersebut bertujuan untuk membangun kunci simetris dan RC4 chip untuk mengenkripsi data. Studi kasus ini juga menjelaskan adanya kelemahan dan tantangan dalam protokol enkripsi, seperti kerentanan terhadap serangan man-in-the-middle, dan kesulitan bagi ISP dalam melacak aktivitas transfer data. ISP berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan internet global. ISP menyediakan berbagai jenis koneksi internet, seperti kabel, serat optik, nirkabel, satelit, atau jaringan seluler. Untuk mengakses internet dari ISP, pengguna perlu memiliki perangkat tambahan seperti modem atau router. Nah, jika ISP kesulitan melacak data, mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi dan mengelola penggunaan bandwidth yang tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan bagi pengguna. Hal ini juga dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendeteksi aktivitas ilegal atau pelanggaran hak cipta, serta meningkatkan risiko keamanan karena ISP tidak dapat memantau potensi ancaman. Studi kasus ini menyoroti trade-off antara keamanan dan kecepatan, di mana penggunaan enkripsi yang lebih kuat dapat memperlambat proses transfer data karena waktu pemrosesan CPU yang lebih lama. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini bahwa BitTorrent menggunakan protokol enkripsi untuk melindungi komunikasi antar penggunanya, dengan metode seperti Diffie-Hellman Key Exchange dan RC4 chip. Meskipun metode tersebut memberikan tingkat keamanan, masih ada kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga. ISP menghadapi tantangan dalam melacak lalu lintas BitTorrent, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan dan kesulitan dalam mendeteksi aktivitas ilegal. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan metode enkripsi yang lebih kuat dan efisien untuk meningkatkan keamanan tanpa mengorbankan kecepatan transfer data. Jadi, secara keseluruhan, enkripsi dan teknologi terkait merupakan bagian integral dari sistem keamanan digital. Mereka melindungi data pribadi, transaksi online, komunikasi, dan infrastruktur digital lainnya dari ancaman dan kebocoran informasi, serta memastikan bahwa privasi dan integritas data tetap terjaga di dunia yang semakin terhubung secara digital. Sekian penjelasan video saya tentang enkripsi dan teknologinya, terima kasih.